Hai Smart Investor, kembali lagi di Weekly Outlook minggu ini. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian pasar pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Valguri. Sinyal penurunan yield obligasi bawa koreksi dolar Amerika Serikat. Tidak terduga dua sesi perdagangan terakhir minggu lalu, dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring jatuhnya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun. Koreksi yield obligasi Amerika Serikat ini menjauh dari level tertinggi dalam 14 bulan, membuat indeks dolar Amerika Serikat harus rela kembali ke 91. Membaiknya sejumlah data Amerika Serikat, baik data CPI, retail sales, jobless claims tidak mampu membawa rally penguatan dolar. Terlihat jelas pelemahan dolar karena imbas dari penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Sementara itu, emas masih berhasil menyentuh level tertingginya dalam satu bulan terakhir di area 1780. Hal ini memberikan ruang kenaikan lanjut pada minggu ini. Sedangkan indeks utama di Wall Street terus mencetak rekor tertingginya berkat kembali maraknya pemburuan aset beresiko investor karena prospek pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ke depan. Lalu Pak Agah, apa yang akan menjadi perhatian pasar minggu ini? Smart Investor, minimnya katalis penting dari Amerika Serikat pekan ini dan juga negara utama lainnya, diperkirakan pergerakan harga akan dipengaruhi sentimen global dan juga perubahan harga dari yield obligasi Amerika Serikat. Potensi penurunan yield obligasi Amerika Serikat jangka pendek untuk menguji 1.537%, di mana penembusan area tersebut akan menekan ke area 1.324%. Rapat kebijakan Bank Sentral Eropa akan menjadi fokus perdagangan minggu ini. Hampir dipastikan ECB tidak akan merubah suku bunga acuan rendahnya pada 0,0%. Tidak hanya Bank Sentral Kanada juga menjadwalkan pertemuan regulernya, di mana suku bunga acuan tidak berubah pada 0,25%. Berikut data ekonomi penting di pekan ini. Di hari Rabu ada data inflasi dari New Zealand untuk kuartal pertama diperkirakan naik 0,8% dari 0,5%. Data yang sama juga akan dirilis dari Inggris dan Kanada. Di Inggris, angka inflasi untuk bulan Maret diperkirakan naik 0,8% dari 0,4% untuk periode tahun ke tahun. Malam harinya, rapat kebijakan Bank Sentral Kanada, di mana dalam rapatnya kali ini tidak akan merubah suku bunga pada 0,25%. Untuk hari Kamis, rapat kebijakan Bank Sentral Eropa pada jam 18.45 waktu Indonesia Barat, di mana suku bunga ECB diperkirakan tetap pada 0,0%. Investor akan menantikan sentimen lanjutan Bank Sentral soal kebijakan moneter ke depannya. Dan data mingguan Amerika Serikat, initial jobless claims jadi perhatian juga karena diperkirakan adanya kenaikan menjadi 642.000 klaim pengangguran dari 576.000. Dan untuk hari Jumat, padatnya data flash manufacturing PMI baik dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan perhatian juga data new home sales Amerika Serikat yang diperkirakan naik 875.000 di Maret dari sebelumnya 775.000. Dan berikut adalah aset-aset yang harus diperhatikan untuk pekan ini. Euro USD berhasil menorehkan penguatan 2 minggu secara beruntun, namun pekan kemarin belum berhasil menembus dan bertahan di atas 1.2000. Bila berhasil mempertahankan di atas area tersebut, akan membuka euro bergerak ke kisaran area 1.2050 sampai 1.2100. Sebaliknya, penutupan kembali di bawah 1.1920 maka tertekan maka tekanan dialami euro ke area 1.1840 sampai 1.1750. Dan untuk GBP USD, 4 sesi perdagangan mengalami penguatan secara beruntun, di mana akhir pekan kemarin GBP bertahan di area 1.3800. Penutupan di atas area tersebut akan memicu kenaikan lanjutan dan berpotensi bergerak pada area 1.3830 sampai 1.3900. Sebaliknya, kembali closing di bawah 1.3730 akan coba dimanfaatkan GBP untuk kembali ke 1.3590 sampai 1.3700. Dan untuk emas berhasil menembus ke area 1760-nya, di mana penutupan di atas area tersebut memberi jangka pendek untuk kembali bertengger di 1800. Penutupan di atas 1808 karena akan membuka di atas area 1830 sampai 1855. Sebaliknya, penembusan dan di bawah 1760 akan menghantam emas ke kisaran 1730 sampai 1710.
Ya, Smart Investor, kesimpulannya adalah yield obligasi masih menjadi penggerak utama dolar Amerika Serikat dan ruang koreksi yield obligasi pekan kemarin akan berlanjut pekan ini, sehingga memberi keuntungan bagi mata uang dunia dan harga komoditas. Fokus pasar selain yield akan tertuju pada rapat kebijakan Bank Sentral Kanada dan Bank Sentral Eropa, di mana kedua bank tersebut diperkirakan tidak akan merubah suku bunga acuan. Di samping itu, tetap perhatikan data inflasi dari New Zealand, Inggris, dan Kanada. Ditambah lagi data flash manufacturing PMI dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Demikian Smart Investor, semoga menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Dan untuk Smart Investor yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Aga Gumelar. Saya Ika Indriani. Sampai jumpa.